Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Nah, tetap semangat ya belajarnya dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar di rumah masing-masing. Oke, kita akan mengawali materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Apa yang kami pelajari, biarlah Tuhan berikan kami kecerdasan dan hikmat Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami di dalam belajar, dan juga Kau memberkati sekolah kami dan guru-guru kami yang sudah melaksanakan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Nah, kita masuk di poin ke B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum. Ini di mana sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Jadi kedudukan UUD itu adalah hukum yang tertinggi dan sebagai sumber hukum. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI tahun 1945. Nah, dengan demikian UUD NRI tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Yang pertama, yang kedua, alat mengecek apakah norma hukum yang telah rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan. Nah, UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi, sebagai di mana segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Jadi di mana kedudukan UUD ini adalah sebagai hukum dasar, dan yang kedua sebagai kedudukannya sebagai hukum yang tertinggi, di mana kedudukan tersebut setiap peraturan itu di bawah UUD NRI tahun 1945. Nah, kalau kita lihat di halaman paket kalian di halaman 36 sampai 37. Kita masuk di poin yang kedua. Sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Di mana Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama itu tertulis. Rumusannya jelas. Kalau tertulis itu rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Jadi jelas ya. Jadi mengikat pemerintahan sebagai penyelenggara negara dan mengikat kita sebagai warga negara. Yang kedua, singkat dan supel. Jadi memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sampai sekarang ini update jadi undang-undang itu, serta membuat hak-hak asasi manusia atau HAM. Nah, yang ketiga memuat norma-norma aturan atau
serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Jadi di mana kita sampai sekarang ini ya memuat norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku kita sampai sekarang ini. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi UUD itu merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki atau kedudukannya tertib hukum Indonesia. Nah, itulah sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Jadi ada 4, tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma atau aturan, dan yang keempat merupakan peraturan hukum positif. Kalian bisa melihat di halaman 39 di poin kedua ini, nomor 1 di poin A. Nah, UUD NRI tahun 1945 memiliki fungsi. Ini fungsinya, tadi sifatnya, sekarang fungsinya. Fungsinya adalah alat kontrol, di mana UUD NRI tahun 1945 ini sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah atau tidak dengan norma yang lebih tinggi. Jadi baik dari hukum yang lebih rendah maupun dari norma hukum yang tertinggi, yaitu UUD NRI tahun 1945 itu sebagai alat kontrol. Nah, yang kedua, pengatur. Jadi fungsinya itu mengatur. UUD NRI tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dia sebagai pengatur. Baik kekuasaan negara itu disusun, dibagi dengan pemerintahan yang ada, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga itu penentu. UUD NRI tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan kita warga negara. Jadi ada 3, alat kontrol, ada pengatur, dan penentu. Kita masuk di poin yang ke C. Nah, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, di mana UUD NRI tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi UUD itu berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, di mana semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Ini jelas. Jadi semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Nah, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada UUD NRI tahun 1945. Nah, kalian bisa melihat di halaman 40. Itu salah satu contoh di mana tata tertib siswa SMP 3 Tanggul. Nah, kalian bisa melihat juga tata tertib yang kalian tahu di Sekolah Anugerah Denpasar. Jadi di sebelah kiri itu ada di mana tata tertib siswa SMP 3 Tanggul, itu di halaman 40. Nah, kalian bisa melihat bagaimana sebuah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan bernegara NRI tahun 1945 dinamakan UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalian dapat belajar lebih lagi tentang semua aturan, suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan UUD NRI tahun 1945. Nah, di poin C jelas ya. Jadi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Semua aturan yang ada di Indonesia, baik di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada yang selama di Indonesia, itu adalah tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Kita masuk di poin yang ke D. Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945. Nah, dalam melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945 ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi tidak mengubah pembukaan dari alinea pertama sampai keempat, tidak dapat mengubah. Yang kedua, tetap mempertahankan NRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap mempertahankan itu. Yang ketiga, kesepakatan dasarnya mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi semua pemerintahan dipertegas sistem pemerintahannya
presidensial. Dan yang keempat, penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif atau hal yang normal yang dimana kita laksanakan sampai sekarang dan akan dimasukkan dalam pasal-pasal yang kalian tahu. Kalau misalnya punya UUD ada pasal 1, pasal 2, batang tubuh dan sebagainya di situ. Nah, yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum itu sebagai perjanjian kontrak dan lain sebagainya. Nah, kalian perlu tahu itu melakukan perubahan dengan cara adendum. Itu kesepakatan dasarnya ada 5. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita kenal dengan MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD. Jadi MPR itu yang berhak mengubah UUD NRI tahun 1945. Telah menyepakati tidak mengubah pembukaan NRI tahun 1945. Nah, kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR/99. Nah, ini adalah tugas kalian untuk bab kedua. Buatlah poster atau slogan yang berisi tekad mempertahankan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Buat poster dan slogan ya. Nah, kita tadi sudah selesai menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan untuk share atau mungkin tanya secara WA, secara pribadi kepada Mr. Ari ya. Oke, kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari di hari ini, Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay, see you next time. God bless you all.